Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Sinta di mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Di bab ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan individu yang lain bertemu. Individu itu manusia ya maksudnya. Kemudian pertemuan antar individu yang menghasilkan kelompok sosial harus berupa proses interaksi seperti adanya kontak, komunikasi, kerjasama, dan lain-lain. Jadi intinya kita bisa ketemu dengan manusia lain, berinteraksi, saling berbicara, berjabat tangan, ada hubungan, dan sebagainya. Sebelum kita membahas tentang pengertian kelompok sosial, mari kita perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini adalah berupa sekumpulan individu yang biasa disebut dengan keluarga. Biasanya memiliki ikatan darah ya, terdiri ayah, ibu, dan anak. Tidak semua individu mengalami pertumbuhan bersama keluarga sedarahnya ya. Contoh gambar berikut ini adalah keluarga dalam sebuah panti asuhan. Kalau tadi kita membahas gambar tentang kelompok individu dalam sebuah keluarga, sekarang kita lanjut ke kelompok masyarakat dalam sebuah kerumunan tertentu. Nah, gambar ini contohnya pasti kalian sering mengalami ya. Misalnya sedang berkerumun untuk menonton sesuatu tontonan, entah itu acara 17-an, atau itu acara konser, atau sesuatu yang menarik perhatian kalian. Nah, kalau gambar ini biasanya terjadi ketika musim libur lebaran. Ini yang dinamakan dengan mudik. Tapi tahun ini banyak yang nggak mudik, soalnya lagi ada corona atau ada COVID-19. Walaupun mudik itu terjadi di hari raya Islam, tapi semua umat beragama ikut merasakan ya. Contohnya adalah ketika ada sebuah kantor atau lembaga yang meliburkan karyawannya selama Lebaran. Nah, di saat itulah mereka melakukan mudik atau pulang kampung. Gambar berikutnya adalah sekelompok individu dengan persamaan agama yang sedang melakukan ibadah. Ini adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kalau ini biasanya anak muda pada suka nih, pada nongkrong-nongkrong, ngopi, kebiasaan anak muda zaman now nih. Kalau gambar ini menunjukkan bahwa masyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain. Terutama ini terjadi di masyarakat desa ya. Misalnya ada gotong royong, sambatan, seperti itu. Kalau goes ini yang lagi ngehits banget nih sekarang. Sekarang banyak banget di jalan yang pada goes, entah itu secara individu atau secara kelompok. Mereka rata-rata sekarang pada membuat suatu perkumpulan atau kelompok. Yang suka bikin geng-geng motor kayak gini biasanya anak cowok nih. Tapi jangan jadi anak jalanan yang suka bertengkar dan berantem ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok sosial berdasarkan profesi. Yang pertama adalah paguyuban petani. Ini biasanya di daerah desa-desa juga. Gambar berikut ini yaitu perkumpulan profesi relawan bencana. Kemudian yang ini perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kalau yang ini menggambarkan tentang beberapa perkumpulan partai politik yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sih perkumpulan-perkumpulan profesi yang ada di Indonesia, itu hanya sedikit contoh saja. Sekarang kelompok berdasarkan usia, biasanya anak muda itu masih berkutat dengan dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Yang ini perkumpulan orang lanjut usia yang sudah menikmati masa tua, tapi gak semuanya orang lanjut usia itu bisa menikmati masa tuanya ya. Ada yang masih sibuk untuk mencari sesuap nasi, ada yang masih sibuk merawat anak-anaknya, dan sebagainya. Lanjutkan dunia pendidikan, ini gambar contoh anak sekolah di tingkat SD dan SMP.
Kemudian yang ini contoh pendidikan dengan tingkat SMA seperti kalian. Selanjutnya adalah perkumpulan berdasarkan adat atau budaya. Di sini ada adat istiadat Jawa. Kemudian ada adat dari suku Dayak di Kalimantan. Kemudian ada adat Batak di Sumatera Utara. Kalian pasti tahu ya kalau Indonesia itu memiliki banyak suku adat dan budaya. Dari beberapa gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Hubungannya tuh dalam hal apa sih? Seperti tadi ada yang dalam hal agama, pendidikan, umur, adat, profesi, dan sebagainya. Kemudian mereka tuh saling berinteraksi. Ini adalah beberapa istilah-istilah yang akan kalian temui di bab kelompok sosial. Semuanya tolong dicatat ya, barangkali besok kalian lupa ini istilahnya apa sih maksudnya. Silahkan dicatat, biar inget. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.